Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyatin. Saya di sini akan menjelaskan tentang tokoh filsafat ontologi beserta pemikirannya. Tokoh idealisme, Immanuel Kant. Kant adalah tokoh sentral dalam perkembangan idealisme transendental. Menurutnya, kita dapat mengetahui realitas itu sendiri atau noumena, tetapi hanya bisa mengetahui bagaimana realitas itu muncul dalam pengalaman kita atau fenomena yang dibentuk oleh kategori pikiran manusia. Bagi Kant, struktur mental kita menentukan cara kita memahami dunia. Dalam pemikirannya, realitas tidak terpisah dari pikiran atau kesadaran. George Berkeley, filsuf asal Irlandia ini adalah tokoh utama dalam idealisme subjektif yang berpendapat bahwa benda-benda fisik tidak ada jika tidak ada yang memikirkannya. 2. Tokoh realisme, Aristoteles. Aristoteles merupakan salah satu tokoh yang mendalami realisme, yakni pandangan bahwa dunia nyata atau materi ada secara objektif dan dapat dipahami melalui pengalaman inderawi. Thomas Aquinas. Aquinas mengembangkan teori realisme yang menggabungkan ajaran filsafat Aristoteles dengan ajaran Kristen. Ia berpendapat bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan hukum alam yang dapat dipahami manusia melalui akal. Menurutnya, kebenaran tentang dunia ini bersifat objektif dan dapat ditemukan melalui pengamatan serta akal budi. 3. Tokoh nihilisme, Friedrich Nietzsche. Nietzsche adalah filsuf yang paling terkenal dengan pandangan nihilismenya. Ia berpendapat bahwa nilai-nilai tradisional dan agama telah kehilangan makna, dan bahwa kehidupan tidak memiliki tujuan atau makna yang melekat. Nietzsche mengajukan konsep kematian Tuhan untuk menggambarkan runtuhnya nilai-nilai moral tradisional dan mengganti pandangan itu dengan pemikiran tentang Übermensch, manusia super yang menciptakan nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia. Jean-Paul Sartre. Meskipun Sartre lebih dikenal sebagai seorang eksistensialis, ia juga berhubungan dengan nihilisme karena ia berpendapat bahwa hidup tidak memiliki makna atau tujuan yang melekat. Manusia harus menciptakan makna dan tujuan hidupnya sendiri melalui pilihan dan tindakan. Meskipun ini mengarah pada ketidakpastian dan rasa absurditas. Tokoh agnostisisme, Immanuel Kant. Selain sebagai tokoh idealisme, Kant juga sering dianggap mengadopsi pandangan agnostis dalam beberapa aspek. Ia berpendapat bahwa kita tidak bisa mengetahui realitas sejati atau hakikat Tuhan dan dunia luar pengalaman kita. David Hume. Hume adalah seorang filsuf Skotlandia yang juga dikenal dalam pandangan agnostiknya dalam hal agama. Ia skeptis terhadap bukti-bukti hal yang diajukan untuk membuktikan adanya Tuhan atau kehidupan setelah mati. Ia berpendapat bahwa pengetahuan manusia terbatas pada apa yang dapat diamati dan dipahami melalui pengalaman, dan kita tidak dapat mengetahui secara pasti hal-hal yang tidak dapat diobservasi secara langsung. 5. Tokoh materialisme, Karl Marx. Marx mengembangkan materialisme dialektik yang menyatakan bahwa segala sesuatu termasuk ideologi dan kesadaran manusia pada dasarnya berasal dari kondisi material dan struktur sosial. Marx berpendapat bahwa perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial mendorong perubahan dalam ideologi dan budaya.
Demokritos adalah tokoh awal yang mengembangkan pandangan materialisme. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu terdiri dari atom-atom yang tak terpecah dan bergerak dalam ruang hampa. Demokritos berargumen bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh kekuatan supernatural, melainkan hasil dari pergerakan dan interaksi materi yang tak terlihat, yang ia sebut sebagai atom. Friedrich Engels. Bersama Karl Marx, Engels mengembangkan pandangan materialisme historis. Ia mengajukan gagasan bahwa sejarah manusia dan perkembangan masyarakat didorong oleh kekuatan material dan bahwa pemahaman tentang materialisme adalah kunci untuk merubah masyarakat. Setiap tokoh ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman tentang realitas dan eksistensi manusia dalam filsafat ontologi, baik manusia atau hubungan antara pikiran dan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.